Ya, bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pagi tadi dipastikan menggunakan bom berdaya ledak tinggi. Apakah ini menandakan pelaku merupakan profesional atau telah mendapat pelatihan khusus dari pihak tertentu? Kita akan berbincang dengan mantan Wakil Kepala BIN, Bapak As'ad Ali. Bapak selamat sore. Kalau kita lihat pelaku menggunakan bom berdaya ledak tinggi. Ini kalau kita lihat bukan hal yang biasa dilakukan oleh sel-sel kecil. Kalau Anda lihat, pelaku ini memang merupakan terkait dengan jaringan besar atau memang jaringan kecil, Pak? Ya, jelas bagian dari ISIS ya. Apa itu namanya Jamaah Ansarud Daulah atau MIT, yang jelas itu adalah bagian dari ISIS ya. Dan mereka bukan bergerak sendiri, tetapi mengikuti perintah dari ISIS, kira-kira begitulah ya. Dengan keadaan yang di Makassar ini kan sebelumnya kan sudah ada 19 orang yang ditangkap. Itu biasanya Ansarud Daulah ingin bergabung ke Poso, kira-kira gitu. Dan memang pusat di Sulawesi ya, di Poso dan di Makassar dari dulu begitu ya. Dan mereka tentunya sudah terlatih karena ada pelatihan di mana di Filipina Selatan dulu dan kemudian di Poso. Dan itu terkait tetap dengan ISIS melalui media internasional. Ada An-Naba, ada yang saya tulis di sini itu An-Naba, ada Al-Ahmad, kemudian ada juga Ad-Dabik, masalah itu ya. Ada komunikasi di situ, jadi tidak melalui kurir tapi jaringan terputus, tapi melalui komando internasional, dan itulah komando global, dan itu yang itu perintahnya pun jelas kok. Mereka itu ketika ada pembakaran gereja dan pembunuhan 4 orang di Poso itu, kemudian tidak lama itu ada apresiasi dari ISIS atas langkah yang dilakukan oleh MIT di Poso itu. Dan pada babak berikutnya ada perintah dalam bahasa Inggris itu kill them, hate, and rage. Jadi bunuh mereka dengan kebencian dan kemarahan. Nah, jadi ada perintah, dan inilah satu hal baru, yang gejala baru, indikasi baru, perkembangan baru yang perlu diikuti oleh semua aparat yang terkait dengan hal ini. Oke. Pak As'ad, apa alasan Anda dan juga bukti yang mungkin Anda miliki dan sehingga menyatakan bahwa ini terkait dengan MIT dan juga JAD, Pak? Ya, itu jelas ada perintah kan, yang saya katakan melalui media mereka, An-Naba, yang di sini saya tulis Abu Abdullah Al-Sami yang memerintahkan, itu jelas ditulis begitu. Dan kalimatnya Pak As'ad, mohon maaf. Jadi ini mohon maaf saya potong. Jadi ada yang mengaitkan bahwa ini terkait dengan penangkapan 19 pelaku teror pada Januari lalu di Makassar. Apakah ini benar demikian? Tapi kita jawab usai jeda. Kami jeda sejenak saat lagi di Breaking News TV One. Baik, pemirsa, masih bergabung bersama saya mantan Wakil Kepala BIN Bapak As'ad Ali. Pak As'ad, ini perlu juga diketahui sebenarnya Anda melihat peta terorisme di Sulawesi seperti apa, terutama di Makassar. Apakah ini masih cukup besar di sana? Karena ini juga perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, di Poso lebih kecil ya, tapi di Makassar lebih besar. Oke. Ini ya, Makassar lebih besar ya. Kalau Poso kan terkait dengan dendam di Poso, kalau Makassar memang dari tahun awal-awal terorisme yang sudah ada di situ, Al-Qaeda juga pernah masuk ke situ, gitu, jadi lebih besar. Terutama Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Daulah itu. Oke. Pak As'ad, ini ledakan kan terjadi di depan gerbang ya, sempat terhalang juga oleh security di sana. Apakah Anda melihat memang polanya seperti itu? Apakah akan masuk ke dalam dan meledakkan diri di dalam, Pak? Jelas lah, ikan istisyadah namanya, bom bunuh diri itu seperti itu. Jadi walaupun tidak sampai ke gereja, tapi kan gemanya sampai kemana-mana kan, internasional. Dan seperti saya katakan tadi, ini perintah dari ISIS melalui situs mereka An-Naba, Abu Abdullah As-Sami namanya, pimpinannya itu, yang
memerintahkan itu intinya itu kill them hate and rage. Jadi bunuh mereka dengan itu. Oke. Jadi Pak Asad, jadi yang seperti ini mereka hanya melihat dari pesan dari Anaba itu Pak ya. Jadi ketika mereka ada pesan dari itu secara mandiri mereka bisa melakukan itu Pak. Oh iya kan udah terlatih dari dulu kan. Itu kan tidak usah perlu perintah dari, tidak usah dilatih dari isi sana kan udah tidak bentuk negara. Tapi sekarang kan namanya jaringan yang terputus sama sekali, dikomando melalui propaganda internasional, dan itu masih propaganda itu dengan berbagai macam media yang ada, dan inilah yang perlu dikatakan. Amerika kemarin ya itu dia perintah seperti itulah. Jadi ini yang perlu pemetaan baru dari kita dan perlu kebijakan politik yang sedemikian rupa sehingga polarisasi politik Islam non-Islam itu tidak ada lagi gitu loh, supaya ini tidak dimanfaatkan oleh mereka. Memang mereka ada cara pembinaan khusus yang bentuknya seperti apa. Kalau aparat keamanan yang tanya saya beritahu, kalau mau saya tidak mau beritahu kami akan memberikan horor yang tidak perlu, seperti itulah ya. Jadi ini suatu hal baru perkembangan itu yang perlu mendapat perhatian serius dari aparat keamanan, khususnya berkecimpung di dalam anti terorisme ini. Itu kira-kira. Pak Asad, Anda bisa dijelaskan lebih jelas lagi kira-kira kaitan antara dua terduga pelaku ini, kemudian bisa dikaitkan dengan MIT, JAD seperti apa, bahkan bisa kemudian dikaitkan juga dengan ISIS. Ya, jadi Jamaah Ansarud Daulah kan Aman Abdurrahman, itu kan ISIS Indonesia gitu kan. MIT juga bagian itu. Dulu kan ada kan orang dari Uyghur yang datang ke sana orang, itu kan ke Poso. Jadi sama anunya itu, namanya beda tapi sesungguhnya jaringannya sama, rangkaian ya. Rangkaian tidak terputus itu, mereka terhubung. Dan saya katakan tadi hubungannya tidak secara fisik, tetapi melalui hubungan online. Melalui udara, jaringan udara. Ini suatu metode baru yang memang suatu kecanggihan teknologi dimanfaatkan oleh mereka. Dan yang kemarin yang 19 orang ketangkep, kalau ditanya ya mau kemana, kira-kira ya mau ikut ke Poso juga lah. Kan tempat ideal untuk bergerak ya di Poso itu. Dan Pak Asad, kalau dikaitkan dengan bom yang terjadi ledakan yang terjadi di depan katedral, kalau Anda mencocokkan atau juga bisa langsung mengatakan bahwa ini terkait dengan JAD dengan MIT apa Pak? Apakah dari pola ledakan atau dari pola mereka melakukan serangan? Bagaimana Pak? Karena ini biar jelas bahwa memang dua orang ini benar-benar terkait. Ya, jelas kan begini ya. Kalau ledakan biasa tidak dikaitkan dengan suatu hari besar. Ini dikaitkan dengan hari besar, namanya hari Palma, kan bagian dari Paskah. Dari Palma itu, disitulah akan menjadi berita internasional. Kan tujuan mereka itu menggetarkan internasional untuk bikin opini bahwa mereka masih eksis. Jadi bukan suatu yang direncanakan gegabah, tapi memang udah dengan pertumbuhan yang sangat strategis seperti itu. Oke, jadi memang polanya itu adalah ketika melakukan ledakan di hari-hari raya seperti ini Pak, termasuk hari Paskah ini Pak ya, menjelang hari Paskah. Iya, termasuk itulah. Iya, benar-benar. Ya. Oke. Kemudian Pak, ini kalau Anda melihat ada pesan tertentu gitu, yang disampaikan oleh para pelaku ini, karena beberapa waktu terakhir pihak dari Densus juga banyak melakukan penangkapan Pak. Ya, itu juga sebagai itu kira-kira bereaksi itu ya, salah satu itu pertimbangan kecilnya, tapi pertimbangan besar seperti tadi saya katakan strategisnya tadi, dan juga terkait dengan kelanjutan yang di Poso tadi, dendam mereka yang itu kan, yang kesumatnya yang belum selesai, dan memanfaatkan, ini yang penting, memanfaatkan situasi politik nasional kita di mana kita terlalu gegabah ya, misalnya menyatakan FPI sama dengan teroris, itu jangan sampai begitu lagi. Memang bisa jadi beberapa orang anggota mereka masuk FPI sehingga seolah FPI, tapi jangan sampai menyamaratakan sehingga akan terjadi suatu semacam kolaborasi ataupun mengkait-kaitkan mereka sehingga seolah mereka menjadi besar. Dan ini bagi mereka senang karena bisa merekrut dari
FPI atau yang atau organisasi manapun ke dalam mereka itu. Jadi ini jangan sampai terjadi FPI yang anggota mana yang teroris sekian dianggap ini anggota. Tapi jangan sampai organisasi dikait-kaitkan, diberbahaya. Baik, terima kasih Pak Asad Ali, mantan Wakil Kepala BIN, sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One sore hari ini. Kami jeda sejenak pemirsa, kami akan kembali saat lagi.